Pembangunan rumah pemberian negara untuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bukanlah ide sesaat. Pengadaan lahan telah dilakukan sejak 2022. Ternyata pengadaan rumah ini menimbulkan polemik di masyarakat. Nah, oleh sebagian pihak, hal ini dinilai tak elok, apalagi banyak masyarakat Indonesia yang untuk memiliki rumah sederhana sekalipun masih kesulitan. Terlepas dari itu semua, apa sih yang mendasari negara memberikan rumah pensiun bagi presiden maupun wakil presiden? Sejak kapan hal ini terjadi? Yuk kita simak di Bahas Peristiwa. Pemberian rumah dan lahan untuk mantan presiden dan wakil presiden sebenarnya sudah cukup lama dilakukan, setidaknya sejak 1978. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan Administratif Presiden dan Wakil Presiden, serta mantan presiden dan wapres RI. Undang-undang tersebut dikeluarkan sejak era Presiden Soeharto pada 18 Desember 1978. Nah, undang-undang tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Kepres nomor 81 tahun 2004 tentang pengadaan rumah bagi mantan presiden dan wapres RI yang diterbitkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Kepres itu direvisi dengan Peraturan Presiden nomor 88 tahun 2007 tentang perubahan atas Kepres nomor 81 tahun 2004 pada 3 September 2007 oleh Presiden SBY. Perpres kemudian direvisi lagi oleh SBY menjadi Perpres nomor 52 tahun 2014. Oleh SBY, Perpres ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 203-PMK.06-2014. Di era Presiden Joko Widodo, untuk pengadaan rumah pensiun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Permenkeu nomor 120-PMK.06-2022 tentang penyediaan, standar kelayakan, dan perhitungan nilai rumah kediaman bagi mantan presiden dan wapres RI. Pengajuannya pun diatur supaya bisa dilakukan 3 tahun sebelum masa jabatan berakhir. Dalam Permenkeu tersebut ditegaskan tanah yang diadakan untuk rumah kediaman mantan presiden dan mantan wapres paling banyak 1.500 meter persegi untuk yang berlokasi di Provinsi DKI Jakarta. Jika tanah berlokasi di luar DKI Jakarta, nilai lahan yang diperoleh setara dengan nilai 1.500 meter persegi lahan di Jakarta. Bangunan untuk rumah pensiun ini juga diatur maksimal 1.500 meter persegi. Karena itu, anggaran negara yang dialokasikan untuk rumah pensiun presiden dan wapres ini terdiri dari total nilai tanah, total nilai bangunan, dan segala pajak dan biaya lainnya. Nah, sebenarnya hadiah apa aja sih yang negara berikan buat para mantan presiden wakil presiden? Di masa pemerintahan Presiden Soeharto, karena sudah punya rumah pribadi di Jalan Cendana, Menteng, Jakarta Pusat, ahli waris Soeharto hanya meminta uang yang disebut-sebut sekitar 26 miliar rupiah. Sementara Presiden B.J. Habibie infonya juga sudah mendapat rumah di Jalan Patrajasa, Kuningan, Jakarta Selatan. Adapun Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur juga punya rumah dan hanya meminta uang, tetapi negara tetap membangun rumah buat keluarganya. Sementara Presiden Megawati Soekarno Putri mendapatkan rumah di Jalan Teuku Umar nomor 27 dan 29 Menteng, Jakarta Pusat. Sementara Presiden SBY juga menerima lahan yang kemudian dibangun rumah yang berlokasi di Jalan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Bagaimana dengan Jokowi dan Ma'ruf Amin? Presiden Jokowi telah diberikan lahan seluas 12.000 meter persegi di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, yang tengah dibuka dan akan segera dibangun. Pada tahap awal, pekerjaannya difokuskan untuk membersihkan area proyek tersebut. Sementara Wapres Amin juga tengah membangun rumah pemberian negara di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Nah, masa jabatan Presiden Jokowi dan Wapres Amin akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Jokowi di era kepemimpinannya yang pertama bersama Wakil Presiden Yusuf Kala pada 2017 pernah ditawari tanah berikut bangunan namun menolak. Presiden Jokowi baru memilih rumah di Colomadu pada tahun 2022. Nah, gimana dengan Presiden pertama RI Soekarno? Apakah mendapatkan hak yang sama dengan yang lain? Sekretaris Utama Kementerian Sekretariat Negara Setia Utomo menyebut semua mantan presiden dan wapres sudah menerima hak-haknya, termasuk mantan Presiden Soekarno. Menurut Setia, keluarga Bung Karno hanya menerima uang. Namun Setia tak memerinci jumlah uang yang diterima dan kapan diberikannya kepada ahli waris keluarga. Sebaliknya, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI, Abdi Yuhana, pada Rabu 3 Juli 2024 malam, menyatakan Presiden Soekarno belum mendapatkan hak keuangan dan administratifnya sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978. Abdi juga menyebut sebagaimana yang disampaikan oleh putra sulung Bung Karno, Guntur Soekarno, hak-hak itu pernah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo saat bertemu beberapa tahun lalu di Istana Bogor. Namun sampai sekarang belum kelihatan hilalnya. Belum ada juga realisasi terkait hak-hak yang dijanjikan dan seharusnya diterima oleh keluarga Bung Karno.
Lantas, bagaimana pendapat sahabat Kompas terkait pengadaan rumah pensiun untuk presiden sementara banyak warga yang belum mampu untuk membeli rumah sederhana sekalipun? Tulis komentar di kolom komentar ya. Sampai jumpa!